Definisi dan domain perilaku konsumen. Salah satu faktor fundamental dalam studi perilaku konsumen. Premis adalah people often buy product not for what they do, but for what they mean. Artinya, konsumen membeli sebuah produk bukan semata-mata karena mengejar manfaat fungsionalnya, namun lebih dari itu juga mencari makna tertentu seperti citra diri, gengsi, bahkan kepribadian. Kebanyakan melompat lebih tinggi atau lari lebih cepat meskipun sudah memakai Nike, Reebok, atau Adidas. Akan tetapi, cukup banyak orang yang royal ada merek-merek ternama tersebut. Ini menunjukkan bahwa makna konsumsi sebuah produk bisa bermacam-macam bagi konsumen yang berbeda. Pemasar yang cerdik cenderung berusaha menciptakan ikatan tertentu antara produk yang ditawarkannya dengan konsumen. Sejauh ini terdapat berbagai macam definisi spesifik mengenai perilaku konsumen. Di antaranya, perilaku konsumen adalah aktivitas-aktivitas individu dalam pencarian, evaluasian, pemerolehan, pengkonsumsian, dan penghentian pemakaian barang dan jasa. Yang berikut secara skematis, dimensi perilaku konsumen meliputi 3 aspek utama, yaitu tipe perilaku dan peranan pelanggan. Yang pertama, tipe pelanggan meliputi konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, terutama kepentingan keluarganya atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara tanpa bermaksud untuk memperjualbelinya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Yang kedua, peranan konsumen terdiri dari user adalah orang yang benar-benar atau secara aktual mengkonsumsi atau menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk atau jasa yang dibeli. Payet adalah orang yang mendanai atau membiayai pembelian. Buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk dari pasar. Masing-masing peranan di atas bisa dilakukan oleh satu orang, bisa pula oleh individu yang berbeda. Yang ketiga, perilaku pelanggan terdiri atas aktivitas mental seperti menilai kesesuaian merek produk, menilai kualitas produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari iklan, dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi. Analisis perilaku konsumen jasa. Tahap pra-pembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Tahap ini meliputi 3 proses, yakni identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, dan evaluasi alternatif. Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen di mana konsumen membeli dan menggunakan produk atau jasa, sedangkan tahap evaluasi purna beli adalah tahap proses pembuatan keputusan konsumen sewaktu konsumen menentukan apakah ia telah membuat keputusan pembelian yang tepat. Secara umum, contoh-contoh produk berketerlibatan tinggi meliputi mobil, rumah, paket wisata atau liburan, jasa wedding planner, deodoran, jasa pendidikan tinggi, jasa dokter gigi, dan seterusnya. Sementara produk berketerlibatan rendah meliputi sereal, makanan ringan, tisu toilet, surat kabar, jasa laundry, jasa fotokopi, dan lain-lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa tingkat keterlibatan konsumen dengan pembelian produk atau jasa tertentu amat tergantung pada kebutuhan yang ingin dipuaskan dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, produk berketerlibatan tinggi bagi seseorang bisa jadi
adalah produk berketerlibatan rendah. Perbedaan antara perilaku konsumen berketerlibatan tinggi dan rendah mungkin teman-teman bisa lihat pada tabel yang berikut. Identifikasi kebutuhan. Proses pembelian diawali ketika seseorang mendapatkan stimulus atau pikiran, tindakan, atau motivasi yang mendorong dirinya untuk mempertimbangkan pembelian barang atau jasa tertentu. Stimulus bisa berupa yang pertama commercial cost sebagai hasil usaha promosi perusahaan. Contohnya iklan paket wisata ke Amerika, Eropa, atau Australia bisa mendorong konsumen potensial untuk mempertimbangkan pembeliannya. Yang kedua, social cost adalah stimulus yang didapatkan dari kelompok referensi yang dijadikan panutan atau acuan oleh seseorang. Sebagai contoh, motivasi seseorang untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi bisa dipicu karena melihat teman-temannya sibuk mendaftar di beberapa universitas. Yang ketiga, psychal cost, yakni stimulus yang ditimbulkan karena rasa haus, lapar, lelah, dan biological cost lainnya. Misalnya, seseorang yang sedang lapar mempertimbangkan untuk singgah di salah satu restoran siap saji terdekat. Baik, saya akan melanjutkan materi. Berikut pencarian informasi. Identifikasi masalah atau kebutuhan memerlukan solusi yang biasanya berupa pembelian barang atau jasa spesifik. Sebelum memutuskan tipe produk, merek spesifik, dan pemasok yang bakalan dipilih, konsumen biasanya mengumpulkan berbagai informasi yang mengenai alternatif yang ada. Akan tetapi, dalam semua proses pembuatan keputusan konsumen, jarang sekali dijumpai ada konsumen yang mempertimbangkan semua alternatif produk dan merek yang ada di pasar. Sebaliknya, pelanggan biasanya mempertimbangkan hanya sebagian merek produk atau pemasok yang diorganisasikan ke dalam. Yang pertama, awareness set terdiri atas merek-merek atau pemasok yang diketahui pelanggan. Yang kedua, advocated set terdiri atas merek atau pemasok dalam sebuah kategori produk atau jasa yang diingat pelanggan waktu membuat keputusan pembeli. Yang ketiga, consideration set terdiri dari merek atau pemasok di dalam advocate set yang akan dipertimbangkan pelanggan untuk dibeli setelah mereka atau pemasok yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan dieliminasi. Yang berikut segmentasi, targeting, dan positioning jasa. Sasaran utama proses segmentasi, targeting, dan positioning jasa atau STP adalah menciptakan dan mempertahankan citra unik merek perusahaan dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang berkesinambungan sesuai dengan namanya. Prosedur segmentasi, targeting, dan positioning secara rinci meliputi 3 pokok, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Ancangan segmentasi bisa dikelompokkan menjadi ancangan objektif dan ancangan subjektif. Ancangan objektif didasarkan pada ukuran-ukuran yang tidak ambigu, atau contohnya umur dan gender, atau basis segmentasi yang didasarkan pada registrasi transaksi atau seperti checkout scanning data. Sedangkan ancangan subjektif didasarkan pada pengukuran dan kerap kali berupa konstruk mental seperti sikap, persepsi, dan minat berperilaku konsumen. Berdasarkan perspektif ini, terdapat 2 cara untuk melakukan segmentasi pasar. Cara pertama adalah memulai dengan karakteristik pelanggan yang ucan diidentifikasi dan mengamati apakah kelompok pelanggan yang ada memang benar-benar memiliki pola yang berbeda. Contohnya, apakah konsumen di Yogyakarta memiliki tipe kebutuhan hiburan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di Balikpapan? Cara pertama ini kerap kali dikenal dengan istilah
convenience group atau backward segmentation atau reactive segmentation. Yang cara kedua adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola kebutuhannya, baru kemudian mencari karakteristik pembeda atau discriminating karakteristik yang memungkinkan identifikasi secara mudah. Sebagai contoh, apakah pelanggan yang suka berkunjung di kafe cenderung sensitif terhadap harga, tergolong heavy user, dan seterusnya. Cara kedua ini dikenal dengan istilah forward segmentation atau proactive segmentation. Cara ini yang kini banyak diadopsi perusahaan-perusahaan terkemuka karena diawali dengan identifikasi perbedaan potensial dalam hal kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan, kemudian diikuti upaya merancang kebutuhan dan strategi untuk melayani kebutuhan yang berbeda tersebut secara mengukur. Berikut gambar 3.11 langkah-langkah proactive segmentation. Yang pertama, menentukan kebutuhan segmentasi untuk pengembangan strategi. Ada dua, yang pertama top-down segmentation dan bottom-up segmentation. Top-down segmentation terdiri dari memilih serangkai variabel segmentasi berbasis kebutuhan. Bottom-up segmentation memilih serangkaian variabel segmentasi berdasarkan atribut produk yang bernilai. Setelah itu, memilih prosedur untuk mengagregasi pelanggan ke dalam segmen-segmen yang sesuai. Berikut menyusun berbagai macam segmen pelanggan. Setelah itu, memilih jumlah segmen yang ingin digunakan. Berikut market targeting. Evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar bisa dilakukan dengan menggunakan 9 kriteria yang bisa dikelompokkan menjadi 3 faktor utama. Pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Meskipun segmen yang besar dan berkembang pesat, kelihatannya lebih menarik, ukuran segmen dan potensi pertumbuhan yang cocok bagi setiap perusahaan harus disesuaikan dengan sumber daya dan kapasitas organisasi. Kedua, karakteristik struktural segmen yang terdiri atas kompetisi, kejenuhan segmen, protektabilitas, dan risiko lingkungan. Yang ketiga, kesesuaian antara produk dan pasar atau predictive market value. Berikut adalah tabel kriteria evaluasi segmen pasar. Yang pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Ukuran yaitu potensi pasar, penetrasi pasar saat ini. Pertumbuhan yaitu pertumbuhan di masa lalu, prediksi terhadap perubahan teknologi, dan seterusnya. Yang kedua, karakteristik struktural segmen. Kompetisi yaitu hambatan masuk, hambatan keluar, posisi para pesaing, kemampuan untuk membalas tindakan pesaing. Yang berikutnya, kejenuhan segmen, yaitu gap atau celah di pasar. Yang ketiga, protektabilitas, yaitu patentabilitas produk, hambatan masuk. Risiko lingkungan, yaitu risiko perubahan ekonomi, politik, dan teknologi. Yang ketiga, kesesuaian antara produk dan pasar. Kesesuaian yaitu koherensi dengan kekuatan dan citra perusahaan. Hubungan dengan segmen lain yaitu sinergi, interaksi biaya, transfer citra, kanibalisasi. Yang terakhir adalah profitabilitas, yaitu biaya masuk, tingkat margin, return on investment atau ROI. Dalam pemilihan segmen pasar, setiap perusahaan perlu mempertimbangkan 5 alternatif pola seleksi pasar sasaran. Yang pertama adalah single segment concentration. Perusahaan memilih satu segmen pasar tunggal dengan sejumlah pertimbangan, misalnya keterbatasan dana yang dimiliki perusahaan, adanya peluang pasar dalam segmen bersangkutan yang belum banyak digarap, atau bahkan diabaikan pesaing, atau perusahaan menganggap segmen tersebut merupakan segmen yang paling tepat sebagai landasan untuk ekspansi ke segmen lainnya.
Yang kedua, selective specialization. Dalam strategi ini, perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang menarik dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Masing-masing segmen bisa memiliki sinergi kuat satu sama lain maupun tanpa sinergi sama sekali. Namun paling tidak, setiap segmen menjanjikan sumber penghasilan bagi perusahaan. Yang ketiga, market specialization. Dalam strategi ini, perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari kelompok atau segmen pelanggan tertentu. Sebagai contoh, specialty store yang berkonsentrasi pada kebutuhan balita, mulai dari pakaian, popok, mainan, sepatu, tempat tidur, tas, dan segala macam perlengkapan lainnya. Yang keempat, produk specialization. Dalam spesialisasi produk, perusahaan memusatkan diri pada penyediaan jasa spesifik tertentu yang dipasarkan kepada berbagai segmen pasar. Melalui strategi ini, perusahaan memperoleh reputasi kuat dalam bidang produk spesifik. Namun, risiko utamanya adalah jika terjadi perubahan lingkungan bisnis, yaitu politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan teknologi, yang berdampak pada permintaan jasa. Contohnya saat ini, krisis moneter berlangsung, banyak developer yang belum memilih konsep positioning. Yang kedua, merancang dimensi atau fitur yang paling efektif dalam mengkomunikasikan posisi yang diharapkan. Dan yang ketiga, yaitu mengkoordinasikan komponen bauran pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten. Berikut adalah tabel variabel-variabel diferensiasi. Yang pertama, produk terdiri atas bentuk, fitur, kinerja, konformansi, daya tahan, reliabilitas, repairability, corak atau model, dan desain. Yang berikutnya adalah layanan, terdiri atas kemudahan pemesanan, pengiriman, instalasi, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan dan reparasi, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah personalia, terdiri atas kompetensi, keramahan, kredibilitas, reliabilitas, daya tangkap, dan komunikasi. Yang berikutnya adalah saluran distribusi, terdiri atas cakupan, keahlian, dan kinerja. Dan yang terakhir adalah citra, terdiri atas simbol, media, suasana, dan event. Berikut adalah tabel karakteristik jasa dan implikasinya pada strategi pemasaran dan positioning. Yang pertama, intangibility. Implikasi pemasaran yaitu kesulitan dalam melakukan sampling produk, susah mempromosikan jasa, sulit mempotenkan jasa, sulit menilai harga dan kualitas sebelum pembelian dilakukan. Strategi dan taktik positioning yaitu berfokus pada manfaat dan atribut jasa, meningkatkan tangibilitas jasa, menggunakan nama merek, menggunakan tokoh personalities untuk mempersonalisasikan jasa, membangun reputasi. Yang kedua ada inseparability, yaitu membutuhkan kehadiran produsen dan konsumen jasa, penjualan langsung, skala operasi terbatas. Strategi dan taktik positioningnya belajar untuk bekerja dalam kelompok yang besar, bekerja lebih cepat, melatih lebih banyak penyedia jasa. Yang ketiga ada heterogeneity. Implikasi pemasarannya yaitu yang pertama, standar jasa tergantung pada siapa dan kapan jasa disampaikan. Yang kedua, sulit menjamin kualitas dan konsistensi penyampaian jasa. Strategi dan taktik positioning yaitu menyeleksi dan melatih karyawan secara cermat, memastikan bahwa standar layanan dipantau terus-menerus, melakukan pre-packaging atas jasa, menekan fitur-fitur yang dipesan terlebih dahulu. Yang keempat, yaitu perishability. Implikasi pemasarannya, jasa tidak bisa disimpan, bermasalah dengan fluktuasi permintaan. Strategi dan taktik positioning menyelaraskan penawaran dan permintaan secara efektif, misalnya menurunkan harga selama periode permintaan sepi. Yang kelima yaitu non-ownership. Implikasi pemasarannya, pelanggan memiliki akses namun bukan kepemilikan atas aktivitas atau fasilitas jasa. Strategi dan taktik positioning yaitu menekankan keunggulan non-ownership, misalnya cara pembayaran yang lebih mudah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.